salam kenal. Saya Ibrahim Dwi Santoso. Jadi saya diajak eh, teman-teman UTAS ya dari tim UTAS untuk sharing ke teman-teman semua. Mungkin sebelumnya biar lebih enak teman-teman bisa komen dulu di sini siapa aja yang bisnis teman-teman ini udah ada reseller atau teman-teman ada rencana gitu ya untuk uh, bangun pasukan reseller. Silakan sambil saya ngisi, nanti teman-teman boleh komen aja uh, siapa yang lagi ngebangun atau yang udah ada resellernya boleh komen di tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, jadi materi malam ini ya sharing malam ini kita ngobrol aja ya, sebenarnya ngobrol aja ringan. Nanti ada tanya jawab juga ya, Mbak ya. Oke, Ada Mas nanti habis Mas Ibrahim sharing. sharing. Oke. Jadi temanya rahasia sukses mengembangkan bisnis reseller dengan platform digital ya dari UTAS. Perkenalkan saya Ibrahim Disantoso dari founder dari Edubis. Nah ini profil singkat saya, jadi biar kita bisa sama-sama kenal teman-teman. Saya bisa dipanggil Baim atau Ibrahim biasanya gitu ya. Saya founder atau owner di edubis.co.id. Saya juga punya perusahaan holding namanya PT Exa Profit Optima dan juga ada bisnis platform reseller juga yang namanya Berlanja ya. Saya sebagai CEO. Selain itu saya juga punya buku namanya Storytelling for Newbie tapi mungkin sekarang belum cetak lagi, udah habis dan belum naik cetak lagi karena beberapa tahun yang lalu ya bukunya. Selain itu juga saya mentor di Reseller Superclass. Saya punya kelas tentang reseller. Saya juga mentor di kelas pasukan reseller dari Edubis, yang dimana e-course kelas pasukan reseller ini saya terbitkan, saya publis di UTAS ya. Yang alhamdulillah UTAS sangat membantu sekali dalam um, saya berjualan kelas ya, e-course ya, e-course tentang pasukan reseller. Ya selain itu saya juga punya media sosial mungkin buat teman-teman semua yang pengen kenalan lebih jauh atau kita silaturahim bisa follow Instagram saya di @ibrahimduis atau Facebook juga bisa di Ibrahim Dwi Santoso. Oke, teman-teman, saya akan mulai sharing kali ini dengan pertanyaan ya, kenapa ada seorang owner yang punya omset miliaran dalam waktu singkat? Ya, jadi uh, bisnis reseller ini salah satu bisnis bisnis reseller ini salah satu yang membuat sangat menguntungkan gitu ya. Itu karena ada beberapa hanya dalam waktu singkat. Ya, ya selain dalam waktu singkat, ada juga yang di mana mereka yang dapat omset miliaran itu mungkin biaya marketingnya itu minim ya. Karena sejujurnya itu juga yang pernah saya alami sebagai dulu pernah sebagai distributor dan itu omsetnya itu langsung di angka miliaran gitu ya. Dan itu hanya kita yang rekrut pasukan aja, yang rekrut pasukan yang dimana dapat ribuan pasukan, yang alhamdulillah itu omsetnya langsung miliaran. Yang pertanyaan kan mungkin nggak sih dapat omset 1 miliar tanpa biaya marketing yang besar, ya. Jadi terus ada lagi pasti pertanyaannya, caranya supaya laku cepat dalam waktu singkat, budget minim, budget marketing minim, tapi omsetnya fantastis, ya. Gimana caranya, ya? Jadi uh, pertanyaan-pertanyaan ini, ya, kadang-kadang ada yang bilang ini halu, ini mustahil dan segala macam. Padahal faktanya, alhamdulillah saya pernah mengalami, ya. Saya pernah mengalami di mana bisa dapetin omset miliaran dan juga dalam waktu singkat dan tanpa budget marketing yang fantastis, ya. Salah satu caranya adalah teman-teman hingga akhirnya bisa mendapatkan penghasilan sampai miliaran, ya. Nah, pertanyaannya, mau omset miliar sampai 1 miliar per bulan? Yang ini adalah screenshot dari hasil bisnis saya ya dengan menggunakan pasukan reseller. Ini bisa mencapai total segini. Ini benar-benar beneran report ya, beneran reportnya yang dimana di Excel gitu ya. Ini adalah salah satu cuplikan omsetnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya kenapa sih ada orang yang pakai pasukan resell dan segala macam, ya memang itulah salah satu cara strategi marketing gitu ya,
dengan personal reseller itu bisa mendapatkan omset miliaran dalam waktu singkat, bahkan tanpa budget marketing yang gimana-gimana kayak gitu. Nah, pertanyaan adalah kenapa harus rekrut pasukan reseller? Ya, kira-kira kenapa sih kita harus rekrut pasukan reseller? Ini pasti teman-teman semua punya jawaban masing-masing, terutama teman-teman yang mungkin bisnisnya udah menggunakan pasukan reseller. Kalau teman-teman punya jawaban, boleh tulis di komentar ya. Kenapa sih kita harus merekrut? Kenapa sih kita harus punya pasukan reseller? Itu kenapa? Kira-kira apa yang membuat dengan adanya pasukan reseller, omset bisnis kita ini, gitu ya. Nah, saya akan coba kupas satu persatu ya alasannya apa sih, kenapa sih kita perlu merekrut pasukan reseller. Yang pertama teman-teman, alasan pertama adalah dengan pasukan reseller itu bisa menjadi daya ungkit berbagi profit untuk mendapatkan ya. Maksudnya gimana sih? Daya ungkit terus berbagi profit untuk mendapatkan efek kali itu maksudnya gimana? Nah, ini quote-nya ya. Intinya adalah berbagi itu tidak membuatmu miskin, tapi justru membuatmu semakin kaya. Karena salah satu alasan orang-orang yang mungkin merasa berat gitu ya menggunakan pasukan reseller itu salah satunya adalah dia ngerasa kalau pakai pasukan reseller itu harus berbagi profit, ya itu harus bagi-bagi duitnya. Padahal mending gue jualan langsung aja nih ke end user gitu, gue dapat profit lebih gede gitu ya. Nah inilah mindset yang perlu kita luruskan. Kenapa? Karena kira-kira gini, jika memiliki produk dengan profit misalnya 100, maka Anda bisa berbagi profit 50.000 50.000 per piece ke reseller untuk mendapatkan daya ungkit itu. Jadi misalnya memang kita customer nih dapat untung misalnya 100.000 gitu ya. Tapi karena kita pakai pasukan reseller, maka kita harus berbagi jadinya 50.000 per piece nih untuk reseller. Nah, kalau misalnya dilihat-lihat, kalau dilihat kok sayang banget ya kita harus berbagi profit ya. Tapi kalau misalnya kita hitung lagi, teman-teman, kira-kira kayak gini kan. Misalnya yang A ini adalah teman-teman jualan sendiri, ya jualan sendiri, ya. Terus jualan sendiri itu per harinya teman-teman jualan 20 piece per hari. Anggaplah, bayangin ya teman-teman per hari sendirian bisa laku 20 piece itu dalam 30 hari ya. Dengan omsetnya 100.000. Yang dimana ada effort, ada effort dimana teman-teman harus posting lah, harus ngechat lah segala macam sampai akhirnya bisa dapat 20 piece per hari ya, dan dikali 30 hari ya bisa jadi kan berarti 600 piece. Nah, keuntungan teman-teman mungkin memang dapat 60 juta rupiah gitu ya. Tapi teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman berbagi profit ya, misalnya hanya ke 10 reseller aja ya, terus kasih profit mereka tuh 50.000 ya, jadi dan buat kalian juga hari di 30 lebih besar gitu ya. Lalu yang kedua teman-teman, alasan kenapa menggunakan pasukan reseller ini adalah minim budget marketing, tapi bisa menjangkau banyak orang. Nah, ini maksudnya gimana sih minim budget marketing tapi bisa menjangkau banyak orang? Ya kira-kira gini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini merekrut reseller misalnya di supaya daerah tersebut, daerah yang teman-teman tuju itu dipromosikan produk kita. Ini orang-orang Bandung misalnya tahu produk kita. Ya cukup aja misalnya rekrut berapa reseller di sana, otomatis orang-orang reseller di Bandung lah yang akan mempromosikan gitu. Tanpa kita harus ngiklan jor-joran, cukup kita dapetin mungkin berapa reseller, tapi itu ketika reseller itu bergerak di daerah tersebut, itu otomatis ya secara brand awareness kita, mereka akan mempromosikan di daerah tersebut. Gitu ya. Jadi ya intinya kenapa
dengan menggunakan pasukan reseller kita bisa menjangkau market yang tanpa mengeluarkan budget marketing yang besar gitu ya. Karena ya secara otomatis reseller akan mempromosikan produk kita tanpa harus mengeluarkan budget marketing yang besar. Ya minimal mungkin teman-teman cukup ngiklan aja deh, rekrut reseller misalnya ya. Hanya berapa reseller, teman-teman bina yang secara baik dan benar. Nah itu ketika dia bisa jualan di area tersebut, itu bisa menghasilkan sales. Gitu. Lalu yang ketiga, alasan ketiga kenapa menggunakan pasukan reseller, itu adalah brand awareness teman-teman. Jadi brand awareness produk itu akan tersebar kemana-mana. Ya, secara gambarannya kayak gini kira-kira ya. Semakin banyak yang jual, otomatis semakin banyak aware orang-orang yang aware sama produk kita. Bahkan walaupun teman-teman misalnya contoh teman-teman jualan di marketplace misalnya, saya mendapati apa ya fakta gitu ya, di mana ketika satu brand, jadi ada brand ini dia misalnya hanya jualan sendiri di marketplace gitu ya. Tapi kompetitornya ini punya reseller banyak di marketplace dan banyak orang-orang yang jualan di marketplace juga produk tersebut gitu, si brand B ini. Ya pastinya kalau misalnya anggaplah si customer ini misalnya nyari kata kunci untuk brand tadi ya, untuk ada brand dua tadi ini misalnya, ini brand A, anggaplah brand A yang dia nggak pakai reseller, dia hanya jualan sendirian, jadi tokonya hanya toko dia gitu ya. Tapi sedangkan brand B, selain toko dia ada juga banyak toko reseller lain. Terus ada customer yang mungkin cari kata kunci, misalnya anggaplah serum misalnya, serum wajah misalnya. Nah, bisa jadi ketika customer itu ngelihat banyak brand B yang menjual di marketplace, itu pasti mereka akan lebih tertarik dan lebih aware, oh ini brandnya bagus nih, dibandingkan kalau ada satu brand yang jualan hanya sendirian, ya, hanya dia doang nih, toko dia doang yang jual. Itu bisa jadi ngaruh. Selain di luar ini ya, di luar misalnya brand A ini memang udah ngiklan segala macam, enggak, itu akan menambahkan brand awareness dari brand kita. Makanya semakin banyak orang yang jual itu sebenarnya semakin bagus brandnya, ya semakin bagus karena itu bisa meningkatkan trust ya, trust dari target market kita. Gitu. Nah, lalu yang keempat ini poin khususnya lagi, ketika kita menggunakan function reseller, memang kita akan lebih mudah mendapatkan trust untuk produk kita. Spesifiknya gimana? Karena gini teman-teman, faktanya ya, sebuah penelitian bilang 70% buyer atau pembeli itu membeli produk ke orang yang mereka kenal. Kenal. Nah, berarti sudah ada yang mewakili ngejual produk kita nih ke orang-orang yang memang kita nggak kenal. Gitu. Ya kan dibandingkan mungkin juga dibandingkan dengan kita promosi langsung dengan iklan biasanya masih ada keraguan kecuali memang brand udah jor-joran ya. Saya ini anggaplah case-nya itu brand baru lah gitu, brand baru yang memang belum pada kenal. Ya ketika ada orang yang menjual produk itu mungkin boleh dikenal sama si calon customernya itu akan lebih dipercaya kayak gitu. Lalu yang kelima teman-teman, alasan kelima kenapa dengan pasukan reseller, kenapa alasan kita merekrut pasukan reseller, apa sih pentingnya? Alasan kelima adalah bisa menjual produk dalam waktu singkat. Nah ini pengalaman saya pribadi, di mana saya pernah pengalaman menjual 40.000 piece produk yang terjual dalam 2 minggu, karena saya menjual ke para distributor. Ya ini memang disebutnya selling in ya, selling in itu artinya kita jual ke orang yang menjual lagi gitu ya. Jadi ke distributor, reseller, agen. Tapi teman-teman alhamdulillahnya itu bisa langsung sales terjual kayak gitu. Walaupun pastinya kita sebagai owner, sebagai leader atau sebagai distributor punya tanggung jawab lah untuk membina mereka, untuk memastikan memang produknya laris. Ya alhamdulillahnya produk ini yang waktu itu saya jual memang memang terbukti laris gitu. Dan ini sudah ada studi kasusnya di kelas saya ya, di kelas pasukan reseller di Edubis yang saya jual lewat Futas gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan di malam ini saya akan lebih sharing ke bagaimana sih 3 langkah membangun pasukan reseller yang menghasilkan gitu ya. Jadi gambarannya tuh seperti apa sih kalau misalnya kita mau bangun pasukan reseller nih yang menghasilkan yang memang yang tadi dibilang gitu ya dan juga sesuai pengalaman saya itu seperti apa gitu. Ya pada prinsipnya sih ada 3 langkah ya teman-teman. Walaupun kelihatannya itu dikit ya 3 langkah ya, tapi lumayan menantang lah, challenging gitu ya. Yang pertama teman-teman, langkah pertama adalah persiapan. Ya saya kategorikan ya ini persiapan yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Ketika memang teman-teman ini punya bisnis ingin membangun pasukan reseller.
Yang pertama yang paling penting teman-teman itu adalah produk, ya. Produk yang dijual yang penting. eh Sayangnya orang-orang di zaman sekarang ya, termasuk orang-orang member-member saya, peserta kelas saya gitu ya, dia ngerasa kalau udah pakai pasokan reseller itu pasti laris gitu ya, pasti laris gitu. Mas gimana caranya biar jualan laris? Pas saya lihat produknya ternyata produknya nggak jelas kayak gitu, produknya nggak jelas, produknya memang yang ya kelihatannya susah dijual dan sebagainya. Jadi produk ini penting teman-teman, ya. Produk yang teman-teman apa namanya teman-teman jual dengan pasokan reseller ini penting. Bahkan ada quote, produk is the best marketing tools. Artinya produk yang bagus ini akan jadi daya tarik marketing yang sangat luar biasa, ya. Jadi strategi marketing dengan pasukan reseller ini bukan serta-merta semua produk itu pasti laris, enggak. Ya walaupun bisa jadi ada produk yang mungkin kurang gitu ya. Kalau misalnya strategi jual-jualan bisa jadi memang awalnya laris, tapi sayang kasihan nih nanti resellernya atau distributornya dia nggak bisa ngejualin. Makanya ini ada tanggung jawab moral nih sebagai owner memastikan produknya nih oke. Ya, gambarannya produk yang oke itu ya pastinya ya based on riset, ya teman-teman juga memastikan secara apa namanya kualitasnya oke, terus juga harganya juga oke, masuk dan segala macam gitu ya. Jadi hal-hal itulah yang perlu teman-teman pertimbangkan. Jadi pertanyaan pertama ya ketika teman-teman sekarang pengen terjun ke pasar reseller, apakah produknya layak nih jual? Apakah produknya ini memang oke? Apakah produknya ini memang mudah dijual? Karena salah satu challenge dari pasar reseller tuh untuk apalagi kalau teman-teman rekrut reseller pemula ya, mereka akan pertimbangan mereka mau join jadi pasukan reseller kita itu salah satunya adalah produknya itu mudah mudah dijual. Jadi ketika pengalaman saya ya, ketika kita membina reseller gitu ya, terus misalnya mereka nih produknya ketika mereka posting minimal di WA Story misalnya di status WA gitu posting, terus ternyata yang respon banyak, itu akan jadi motivasi tersendiri buat mereka gitu. Walaupun mungkin hanya closing satu misalnya. Tapi kalau misalnya mereka udah posting berkali-kali sampai seminggu, 2 minggu, sebulan nggak ada yang closing, itu pasti biasanya otomatis mereka akan nyerah sendiri. Karena bisa jadi ya salah satu faktornya adalah produknya, ya produknya memang kurang oke atau cara kita mengkomunikasikan produknya kurang oke. Makanya yang paling penting persiapan itu adalah pemilihan produk, ya pemilihan produk. Nah saran saya memang ketika kita merekrut pasukan reseller, mainkan aja produk yang memang secara marketnya itu luas dan repeat ordernya tinggi. Ya sekali lagi, yang marketnya luas dan repeat ordernya tinggi. Itu kunci sih untuk kalau teman-teman pengen pakai strategi pasukan reseller dan memang masif gitu penjualan. Ya kira-kira di kategori skincare itu pasti udah oke banget gitu ya, kosmetik gitu ya, dan juga herbal ya, dan juga fashion. Ya ini biasanya nih tiga 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 apa industri ini nih yang masih gurih lah di zaman sekarang gitu ya. Yang tiga industri ini saya juga mainkan juga gitu sebenarnya. Dan ini memang terbukti memang cepat lah kayak gitu. Kalaupun ada yang lain misalnya edukasi juga bisa juga teman-teman mainkan. Ya, kayak edukasi juga bisa masuk ke misalnya buku anak atau apa gitu ya. Buku bisnis misalnya itu juga bisa. Oke. Tapi kalau misalnya yang repeat order tinggi, terus juga marketnya luas, memang tiga hal ini itu produk ini. Tinggal berarti kan produk itu yang kualitas, teman-teman juga harus pikirin nih brandingnya gimana nih, positioningnya gimana nih, ya. Nah itulah kira-kira untuk poin produk ya yang harus teman-teman persiapkan. Lalu yang kedua teman-teman, itu adalah sistem resellernya mau gimana. Sistem reseller ini kan banyak kategori lah intinya gitu ya. Ini saya gambaran singkat aja gitu ya. Jadi kayak misalnya teman-teman ada yang sistemnya membership, ada yang sistemnya grosiran. Membership ini gambarannya itu adalah teman-teman misalnya open reseller, eh, dia orang yang mau jadi reseller itu harus beli produk misalnya senilai 500.000 misalnya. Dan ketika dia beli produk 500.000 itu, ketika itu sudah artinya dia sudah join sebagai member reseller. Walaupun dia misalnya nggak apa namanya tidak ada minimal order gitu, walaupun dia misalnya sebulan itu nggak ada penjualan, ya karena dia udah beli di awal itu dan kita memutuskan ketika beli itu dia udah jadi member reseller kita, maka ya itulah apa namanya jalannya gitu ya. Jadi artinya membership ini mereka cukup sekali beli, mereka dapat akses fasilitas reseller, dapat harga reseller. Itu kalau sistemnya membership.
Ada juga yang sistemnya ini grosir, teman-teman. Jadi grosir ini kalau mau dapat harga reseller ya memang harus beli eh, penjualan kuantiti tertentu gitu ya. Misalnya harus beli 10, harus beli 15, harus beli 100 biar dapat harga reseller kayak gitu. Nah, itulah gambaran sistemnya. Terus ada lagi misalnya ngomongin tingkatan. Tingkatan ini harus berapa sih? Misalnya ada distributor, ada agen, atau ada reseller, ada dropshipper, itu gimana tingkatannya? Ini lagi-lagi kalau ngomongin sistem reseller, itu pasti berkaitan dengan apakah produknya ini, marginnya ini bisa dibagi-bagi kayak gitu. Ini makanya hal-hal yang berkaitan. Tapi inilah yang teman-teman harus pikirkan dari awal ya, sistemnya mau seperti apa, ya, sistemnya ini seperti apa. Ya sesimpel teman-teman kalau mau bangun bisnis pasukan reseller mah benchmarking aja. Lihat aja misalnya kompetitor itu seperti apa, tinggal diperbaiki ya, tinggal diperbaiki. Nah, di zaman sekarang nih saya sedikit spill aja ya. Di zaman sekarang nih pasti ya, biasanya ada pertanyaan, Mas, sekarang dengan adanya affiliate itu gimana gitu. Dengan adanya affiliate yang mungkin kalau dulu mah belum ada affiliate, kita kayak reseller tuh bisa ya dengan rekrut segala macam gitu. Tapi ada affiliate itu gimana? Ya tinggal dikawinkan aja gitu ya, dibarengin jalannya aja. Saya ada brand, di mana saya juga rekrut agen, tapi memang sistemnya itu grosir, mereka harus beli sekian ratus, sekian ribu piece gitu ya, baru dapat harga khusus. Dan juga saya juga memainkan affiliate juga. Itu alhamdulillah jalan dua-duanya. Memang reseller atau agen itu ya, sistem itu dan juga affiliate itu mereka punya dunia yang berbeda. Ya, mereka punya dunia yang berbeda. Jadi kalau teman-teman pengen jalan dua-duanya bisa tinggal diatur tuh jalannya sistemnya gitu ya. Jadi sistem reseller yang harus disiapkan. Lalu yang ketiga platform. Platform ini artinya apa, sistem ordernya itu pakai apa gitu ya. Misalnya, atau untuk apa namanya, untuk materinya pakai pan rekrutnya, kita pengen ngadain Zoom kita pakai apa. Nah, salah satu platform bisa digunakan ya dengan UTAS teman-teman. Jadi UTAS itu kalau nggak salah bisa tur Zoom gitu ya. Jadi atau ya teman-teman pengen ngadain webinar atau Zoominar gitu ya. Itu daftar lewat Travel UTAS itu bisa gitu. Itu bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman juga harus memutuskan platform ini apa. Ya baik itu platform order, platform untuk manage resellernya, itu tapi Mas, kalau misalnya manual dulu bisa nggak? Ya kita pakai Google Sheet dulu lah, atau bisa pakai Google Sheet dulu lah gitu untuk kantor order dan segala macam, bisa bisa aja. Cuman kalau untuk scale up, kalau order mulai banyak, harus pikirkan nih platform apa nih yang oke digunakan untuk reseller. Baik itu untuk meminta seller atau untuk platform untuk membantu merekrut seller tadi, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang ketiga, persiapan platformnya itu apa? Ya termasuk web misalnya ya, aku perlu pakai web atau enggak gitu ya, silakan teman-teman persiapkan dulu. Lalu keempat teman-teman, itu ada rules-nya. Jadi dengan teman-teman bangun pasukan reseller ini harus punya aturan. Aturan ini harus jelas. Aturan harus jelas dan juga aturan yang harus benar-benar bisa membuat si reseller ini nyaman dan juga bikin mereka juga semangat. Ya aturannya teman-teman bisa ada sanksinya boleh ya, atau hanya sekedar aturan apa namanya, ini ada larang-larang tertentu. Misalnya biasanya kan aturan yang paling biasa tuh misalnya dilarang dijual di bawah harga normal, misalnya di harga di bawah harga customer sudah ditentukan, misalnya itu ada larangan juga biasanya. Atau dilarang menjelekkan brand-brand lain misalnya. Itu juga bagian dari aturan. Biasanya aturan ini ada etika gitu ya, ada etika etika bisnisnya. Misalnya etika bisnisnya itu uh, salah satunya misalnya dilarang uh, misalnya gini, dilarang perang bonus misalnya kayak gitu. Ada juga brand kayak gitu. Jadi si owner ini atau leader ini melarang si pasukannya ini untuk perang bonus. Jadi banyak-banyakan bonus itu nggak boleh. Jadi ada diatur untuk mencegah perang harga, perang bonus di lingkungan reseller. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga owner yang membebaskan, itu nggak masalah. Ya tinggal pasti semua keputusan ada konsekuensi. Nah inilah rules-rules ini yang harus teman-teman pertimbangkan juga. Ya baik ini untuk pasukan reseller nih bagaimana kayak gitu. Lalu persiapan selanjutnya adalah tim teman-teman. Tim ini ya standarnya kalau dari saya biasanya ada namanya fasilitator reseller yang dimana itu untuk membantu ya mengayomi reseller lah. Jadi selain kita, selain owner atau selain mentor gitu ya, ada fasilitator reseller tuh yang dia lebih untuk mengayomi resellernya.
Pastinya juga perlu tim CS, ada juga tim kreatif, tim digital marketingnya yang untuk membantu merekrut reseller. Nah inilah tim-tim ini juga memang perlu teman-teman bangun dulu, persiapkan dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sendiri, coba sendiri nggak apa-apa. Kalau misalnya mau coba, cuman tim ini buat saya penting karena ketika reseller banyak itu pasti kita sangat butuh tim gitu ya. Oke, itu teman-teman di bagian persiapan. Mudah-mudahan teman-teman semua bayang. Lalu selanjutnya teman-teman, ketika sudah melakukan persiapan, nah ini ada di tahapan teman-teman harus melakukan rekrut reseller ya. Jadi setelah persiapan, teman-teman harus melakukan rekrut reseller ya. Ya rekrut reseller ini gambarannya ya ada 3 poin ini ya teman-teman. Walaupun sederhana, cuman memang tidak semudah itu pastinya gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman ketika rekrut reseller teman-teman harus menyiapkan special offer atau penawaran yang spesial. Penawaran spesial itu nggak hanya harus diskon ya, enggak. Jadi ya pastinya intinya adalah teman-teman harus memikirkan gimana apa yang bikin audiens itu atau target market itu tertarik pengen bisnis bareng kalian semua. Tertarik pengen jadi mitra di brand kalian. Tertarik pengen jualan produk kalian. Apa yang bikin mereka yang tertarik? Nah, itulah special offer yang harus teman tampilkan, harus teman ceritakan, harus teman-teman munculkan, harus teman-teman promosikan, ya. Bisa jadi ada kasih tahu misalnya produknya terbukti laris, apa sudah banyak testimoninya, apa support teman-teman, misalnya teman-teman kasih fasilitas apa gitu mereka gitu ya, ada fasilitas mungkin marketing kitnya, ada pembelajarannya dan lain-lain. Itulah semuanya yang harus teman-teman sampaikan gitu ya ke audiens ketika teman-teman iklan, ketika teman-teman posting misalnya di medsos masing-masing. Offer ini penawaran ini yang harus teman-teman tunjukkan. Jadi jangan sampai apa namanya penawarannya tuh cuman bilang teman-teman saya ada produk ini dapat harga segini, you join gitu ya. Ya bisa jadi mereka kan nggak apa ya nggak tertarik gitu ya, nggak ngerasa butuh dengan penawaran. Nah itulah pentingnya teman-teman harus punya nih special offer nih apa yang bikin mereka ini benar-benar tertarik gitu ya ketika membaca penawaran. Oke, itu yang pertama yang paling penting. Lalu yang kedua teman-teman, nah teman-teman juga harus bisa pastinya kita harus nyari trafficnya nih. Trafficnya mau dari mana? Traffic itu kan gambarannya ada dua ya, ada organic traffic dan juga paid traffic. Organic traffic itu artinya traffic gratisan yang dimana kita tanpa mengeluarkan biaya promosi lah intinya kayak gitu. Nah, untuk organic traffic, saran saya adalah ya bangun personal brand. Karena pengalaman saya juga yang tadi saya bilang bisa apa namanya menjual 40.000 piece dalam 2 minggu itu karena saya membangun personal brand di media sosial. Jadi ketika kita open peluang masuk reseller gitu ya, peluang reseller atau peluang distributor, karena teman-teman sudah bangun personal brand, orang itu akan menjadi tertarik ya karena sudah dapat trust kita, sudah tahu kita punya kapabilitas dan lain-lain, mereka akan tertarik. Itulah salah satu cara kalau teman-teman pakai organik ya, artinya ketika nge-recruit itu organic traffic itu ya teman-teman menggunakan database yang teman-teman punya, medsos yang gitu ya. Yang syukur-syukur tadi ya teman-teman juga punya database, misalnya punya nomor WA mungkin customer gitu, teman-teman semua, terus pengen nawar marketing reseller, itulah dimanfaatkan dari organik. Lalu yang kedua teman-teman ada paid traffic, artinya iklan berbayar yang dimana kalau misalnya teman-teman memang belum punya medsosnya belum oke, personal brandnya juga belum oke, atau database belum ada, ya mau nggak mau kan berarti harus iklan berbayar nih biar kita bisa nyari nih minimal nyari resellernya dulu. Nah, salah satu apa bisa dibilang saran atau tips saya ya. Jadi ketika iklan masuk ke reseller itu memang kita nggak bisa berharap langsung untung, nggak bisa berharap untung dari iklan itu. Ya rugi dikit nggak apa-apa, bahkan minimal BEP pun nggak masalah gitu ya, nol profit nggak masalah. Kenapa? Karena teman-teman merekrut merekrut reseller yang dimana harapannya ketika dia sudah join di kita, ketika mereka perform sebagai reseller kita, nah itulah pendapatan teman-teman. Itulah pendapatan teman-teman. Pendapatnya itu adalah hasil ketika mereka sebagai reseller. Jadi bukan hasil ketika merekrut. Makanya
Nah, ini balik lagi soal mindset ya sih, mindset beriklan ini. Jadi saya nggak merasa nggak apa-apa deh, saya keluar budget iklan, saya cuma dapat mungkin uh, nol profit dan nol, penting di OTP, yang penting mereka tidak bikin duit, mereka juga saya ya, biasanya pendapatannya ke kita juga. Ya, jadi berarti ya lifetime value-nya, jadi setiap reseller punya lifetime. Jadi satu reseller kita punya price kira-kira nih kita bisa berapa disebut. Itulah tugas kita untuk kira-kira gitu ya, strateginya ya keluar dari konsumen, iklan, gimana iklan itu ya kita harus berbiaya tapi nggak masalah, yang penting mereka bisa mau jadi orang kita berjualan. Lalu ketiga teman-teman yang paling penting itu memang kita mau melakukan strategi funneling. Ya funnelnya ini harus gimana gitu. Karena bisa jadi kalau kita hanya sekedar ngiklan langsung hard selling nawarin pulang mitra, pulang reseller itu bisa jadi mereka akan mental nih karena mereka belum tahu produknya, belum tahu penawarannya segala macam. Nah, makanya perlu namanya kita melakukan funnelnya seperti apa. Ya, funneling artinya kan memfilter ya, memfilter audiens yang tadinya mungkin nggak tahu, akhirnya jadi tahu dan akhirnya jadi beli. Ya, funneling inilah salah satu caranya, misalnya bisa jadi teman-teman ngadain dulu event, misalnya Zoom ya, sekali lagi Zoom itu bisa pakai UTAS gitu, teman-teman coba UTAS bikin event Zoom itu untuk ngerekrut calon reseller. Ketika calon reseller ini masuk di Zoom itu teman-teman edukasi, sharing dulu, edukasi, terus juga di akhir teman-teman kasih tahu bahwasanya teman-teman punya brand, teman-teman lagi buka reseller di Zoom itu. Lalu setelah Zoom itu selesai, ada yang join, dan mereka akhirnya join tuh. Itulah funnelnya, gambaran funnelnya seperti itu contohnya. Jadi ya memang ketika rekrut itu nggak melulu kita berharap langsung closing, enggak. Bisa jadi memang harus di dimasak dulu nih, audiensnya harus dimasak dulu nih kan. Kalau temperatur market itu kan ada cold market, warm market, dan hot market. Yang cold ini kan berarti belum tahu, ya dipanasin dulu, edukasi dulu sampai akhirnya jadi warm, hangat. Ketika jadi warm, hangat, atau closing kita jadi hot gitu. Jadi customer kita atau jadi reseller kita. Nah itulah setelah fase rekrut itu, setelah fase rekrut kita sudah dapat reseller, yang terakhir adalah yang paling penting adalah pembinaan. Nah inilah pembinaan yang pastinya banyak sekali yang harus dilakukan, tapi gambarannya kira-kira seperti ini teman-teman. Yang pertama, ini ada onboarding, yang dimana sini teman-teman lakukan onboarding. Ya, onboarding itu bisa dibilang ya, ya kalau ada karyawan baru kan biasanya ada pengenalan dulu ya. Nah ini reseller yang baru join ini harus ada pengenalan ya, setidaknya tentang produk knowledge yang seperti apa, sistemnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi teman-teman ceritakan di onboarding reseller ini. Jadi reseller awal join jangan berharap mereka langsung jualan, enggak. Kita harus ya ada eventnya dulu nih, ada onboardingnya dulu nih, misalnya Zoom atau di grup Pulwa itu bisa dengan onboard. Lalu selanjutnya ada program, teman-teman harus bikin program apa aja ya dalam sebulan, dalam di bulan depan, atau dalam per minggu, per hari itu ngapain aja yang harus dilakukan. Jadi biar ada isinya lah. Jadi kalau misalnya ada reseller join di grup itu, mereka tuh nggak pelong-pelong gitu. Kita kita apa namanya, kasih asupan-asupan program. Misalnya program contoh ada Kopdar itu juga program, terus juga ada program uh, apa namanya, misalnya mereka disuruh live misalnya kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya teman-teman, ini ada reward ya. Jadi dalam pembinaan ini, dalam pembinaan reseller ini, apa yang bikin mereka perform itu adalah reward. Ya pasti ada bonus. Nah ini rewardnya memang ditentukan tadi untuk ketika persiapan, ketika bikin sistem reseller itu ada reward. Ya, artinya namanya reseller ya, orang dia join ini pasti salah satu faktornya adalah dia pengen dapat penghasilan atau keuntungan yang lebih, maka reward ini perlu kita mainkan gitu ya, perlu kita push mereka supaya bisa dapat reward. Ya selain itu ada challenge teman, teman juga bisa melakukan challenge untuk reseller. Challenge itu misalnya siapa yang penjualan tercepat hari ini, misalnya tuh bagian challenge, atau challenge misalnya bikin konten yang menarik untuk produk brand teman-teman semua misalnya. Ya jadi reseller ini bikin program challenge ya, artinya challenge itu yang bikin mereka ini bersemangat gitu ya, ngejar gitu. Entah itu salesnya, entah itu mereka uh, biar bikin konten yang bagus misalnya. Nah itu tinggal teman-teman adain tuh. Lalu selanjutnya apa yang teman-teman lakukan adalah engagementnya. Jadi bagaimana bisa engage dengan reseller
bagaimana bisa menarik emosi mereka, ya artinya hati mereka. Jadi tidak hanya kita push jualan, tapi kita harus bisa menarik hatinya dia, ya engagement kita harus oke. Jadi tidak hanya sekedar hubungan antara owner dan reseller, bahkan kalau bisa jadi saudara, supaya apa? Supaya mereka nyaman di bisnis teman-teman. Lalu yang terakhir, yang paling penting pastinya adalah materi pembelajaran. Ya, materi pembelajaran ini yang perlu teman-teman sampaikan gitu ya ke customer resellernya. Ya, supaya apa? Supaya mereka tuh dapat ilmu, supaya mereka tuh dapat pemahaman, ya, supaya mereka semangat nih jualannya, semangat untuk eh, apa namanya menghabiskan ya menjual produk teman-teman ratus sampai ribuan piece gitu. Karena ya itulah tanggung jawab kita nih sebagai leader, sebagai owner, kita harus kasih asupan ilmunya, ya. Jadi jangan berharap eh, kita berharap apa reseller ini tanpa dikasih diajari materi mereka bisa jualan langsung sampai miliaran misalnya gitu ya. Jangan berharap kayak gitu. Kita harus sebagai leader, sebagai owner itu harus punya rasa tanggung jawab untuk bisa mengajarkan mereka, mengedukasi mereka. Itu adalah materi pembelajaran. Ada materi motivasi, ada materi teknis misalnya, atau materi apalah gitu ya tentang product knowledge misalnya, yang bikin mendongkrak pengetahuan mereka sehingga penjualan juga ikut naik kayak gitu. Itulah ini ada 6 poin ya kira-kira gambaran pembinaan yang perlu teman-teman lakukan gitu ya untuk pasukan reseller gitu. Nah, selanjutnya tadi ini kira-kira gambaran tiga ini teman-teman ya. Karena kalau misalnya lebih lengkap nih pasti waktunya nggak cukup gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman saya akan ceritakan terkait pengembangan konsultan bisnis reseller Edubis dengan UTAS ya. Jadi selain memang saya punya bisnis reseller, saya punya punya brand ya, kita ada personal resellernya, ada distributor dan lain-lain. Saya juga mengembangkan bisnis reseller ini di lebih luas lagi. Artinya kalau tadi saya hubungannya sama pasukan, nah ini saya juga berhubungan sama owner juga sebagai konsultan bisnis reseller. Nah inilah uh, apa namanya keuntungan utas ya, keuntungan saya menggunakan utas gitu. Yang dimana saya bisa mengembangkan lagi bisnis saya sehingga revenue saya bisa bertambah dari berjualan produk digital lewat utas. Nah, ini sampai ini detik ini uh, customer di Edubis gitu ya. Artinya member kita udah ada 1.300-an alhamdulillah. Terus yang saya dapatkan gitu ya dari UTAS, apa yang saya dapatkan, apa manfaat yang Edubis rasakan gitu ya ketika kita menggunakan UTAS. Yang pertama adalah ya pastinya karena Edubis ini menjual e-course video ya. Jadi ya awalnya itu memang saya coba-coba ya saya punya pengalaman tadi, ya saya punya pengalaman reseller. Coba deh saya juga ngajarin nih ke teman bisa owner juga nih, kali aja ada yang tertarik gitu kan, ada yang tertarik belajar. Ya alhamdulillah saya bikin e-course-nya. Dan ini hanya saya jual tas ya di yang lain apa karena nyaman juga secara flow juga saya merasa secara closing itu oke gitu ya tanpa harus ribet segala memudahkan gitu ya. Jadi saya ada e-course video di UTAS gitu ya. Selain itu pastinya yang menguntungkan juga ada konsultasi. Artinya saya mendapatkan ada fitur gitu ya, ada fitur yang saya gunakan itu konsultasi berbayarnya. Di mana dengan konsultasi berbayar itu berarti ada orang yang mau konsultasi ke saya, tinggal bayar, gitu aman kayak gitu. Jadi bisa mendapatkan keuntungan revenue tambahan dari situ. Gitu ya. Lalu ketiga, pastinya adanya afiliasi dari UTAS. Ini memudahkan sekali karena banyak affiliate yang jualin juga gitu ya. Ini memudahkan penjualan di Edubis juga. Nah, kalau nggak salah sekarang UTAS lebih mudah lagi ya, Mbak ya. Secara afiliasinya, secara komisinya katanya bisa lebih cepat gitu ya keluarnya. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin mau jadi affiliate ya di UTAS itu sangat mudah sekali. Lalu yang keempat yang terakhir fitur UTAS nih yang sangat bermanfaat
Jadi ya lumayan banyak lah ya. Jadi saya iklan satu produk ya pas reseller tadi, tapi saya funnel lagi untuk kelas yang lain itu ya memang bisa membantu upselling tanpa CS nih harus jualin lagi gitu. Jadi ketika mereka beli itu ada pilihan upselling funnel produk ini menurut saya sangat oke lah gitu fitur UTAS yang seperti ini sehingga membantu saya mengembangkan bisnis konsultan reseller. Nah, ini kelas saya teman-teman. Kalau teman-teman buka mungkin utas.me gitu ya, utas.me langsung kelihatan beberapa produknya. Ini produk saya ya, di mana ini pengalaman saya pribadi dari rekrut, pembinaan, dan lain-lain. Silakan teman-teman kalau mau tahu ke Edubis saja atau utas.slash edubis. Ini langsung kelihatan kelasnya. Nah, juga sama uh, tanya produk of the day sama produk of the week di UTAS gitu ya. Gak tau kalau sekarang ya, cuman ini pernah saya diinfoin yang ini teman-teman bisa lihat juga ini komisinya 50% gitu. Jadi memang kita sih 50% biar affiliate itu enak untuk produk yang tadi ya, produk yang kelas reseller ya, cara merekrut dan membina ribuan reseller untuk menjadikan penjual. Lalu selain itu, saya juga ada kelas lain itu dari Mas Gomet ini aset. Jadi ini e-course khusus untuk merekrut pasukan. Jadi ini ya, teman uh, beli kelas ini. Selain di Edubis, itu kita juga ada mentoring eksklusif selama 60 hari. Oke, kayak halo Mas Ibrahim. Masih ke mute Mas? Kayaknya sempat keputus Halo, ya sinyalnya. iya. Itu tadi yang sampai mana berarti Mas, ya? udah sampai yang ngeliatin kelas-kelas gitu sih Mas. Oh, sorry, sorry. Iya, iya, Saya share lagi ya. Kelihatan iya nggak? boleh. Masih loading. Oke, udah. Kelihatan ya? Ya, Oke, ini ya teman-teman. Ini jadi poinnya itu bisa bilang eh ya edukasi bisnis yang kita memang lagi fokus untuk jadi owner tutor yang belajar tentang masalah seller itu bisa belajar di Edubis. Ini selain tadi kalau di e-course, sebelumnya di e-course ini adalah jadi selama 60 hari teman-teman bisa gabung di mentor 60 hari Leader for Reseller. Jadi nama mentoringnya Leader for Reseller di mana jadi kita akan hari ya secara detail bagiannya jelas gitu ya dalam 60 hari. Kalau yang tadi kan hanya video teman-teman ya, ini lebih lengkapnya di sini. Kalau teman-teman pengen belajar. Nah, selain itu juga saya di sini teman-teman buka konsultasi ya, konsultasi tentang cara bangun tim reseller. Ini walaupun teman-teman bilang ini 1 juta emang ada mas, ada faktanya itu ada gitu ya. Jadi buat teman-teman semua sebagai konten kreator mungkin ada owner yang pengen nambah revenue, punya keahlian, ini fitur konsultasi ini oke juga sih gitu. Jadi jangan rasa yang mau deh mas. Ya, sudah beberapa lumayan ya orang konsultasi. halo. Produk dari juga ya teman-teman. Ini kita ada. Halo Mbak. Ya, tadi sempat Halo kayaknya Des. sempat keputus lagi Mas. Ya, udah. Sorry sorry. Ini aman Oke, ya. aman aman. Oke. Nah kita juga ada e-course, ada mentoring online juga, ada private coaching manajemen sistem reseller.
Ya, durasinya ini 90 menit sampai 120 menit. Bisa Zoom meeting atau offline. Kita juga ada in-house training, jadi teman-teman pengen ngundang kita untuk ngajarin tim kalian juga, mungkin misalnya langsung ke kantor kalian juga bisa. Ada durasinya dalam 8 jam. Ini tentang one day training ya, reservoir management system, lebih lengkapnya, lebih detailnya. Kayak tadi kan saya jelasin 3 tahap itu. Nah ini lebih detailnya nih mau gimana gitu ya. Dan juga pastinya sesuai dengan case bisnis teman-teman. Selain itu ada lagi, kita juga ada pendampingan supervisi program reseller selama 3 bulan. Ini untuk ownernya ya. Jadi ini untuk kita mendampingi bisnis teman-teman. Jadi kita dampingi ownernya, tim internalnya ya dalam 3 bulan pendampingan di 12 pertemuan. Nah, ini tahapannya ya, ada prepare, recruitment, incubator season, education, challenge, controlling, filtering, scaling. Ini tahapannya dalam 3 bulan teman-teman. Ya, dalam 3 bulan. Ini beda lagi nih. Jadi teman-teman yang pengen nanya-nanya, bolehlah fotoin dulu, screenshot dulu, nanti habis Zoom bisa chat saya DM aja ya, DM di Instagram. Nah, ini juga ada program mentoring reseller. Bedanya ini kita sebagai mentor di reseller teman-teman. Misalnya teman-teman udah punya pasukan, ada ratusan atau ribuan pasukan, misalnya reseller pengen ada yang mentornya. Nah nih, kita juga buka jasa nih. Ya, kita bisa buka jasa untuk ngajarin reseller teman-teman semua, pasukan teman-teman semua. Dan ini pengajarannya kira-kira ada 3 bulan ya. Ini materinya bisa dilihat. Jadi silakan difoto aja, di save aja. Jadi untuk bahan teman-teman nanti kalau mau nanya, gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ini juga di kelas saya juga sudah ada testimoninya ya. Jadi dia mau ngasih testimoni, bilang ikut kelas Edubis. Setelah praktekkan saya berhasil menjual 3.000 botol antri deodorant spray dalam waktu 3 hari dan terjual 30.000 botol mini parfum dalam waktu sebulan. Masya Allah ya, ini angka yang fantastis yang dimana pastinya dengan izin Allah. Ya itulah alhamdulillahnya wasilah ya ketika saya pengen jualin e-commerce reseller lewat Utas, ternyata ada orang yang mendapatkan manfaat gitu. Nah ini juga ada lagi testimoni ini dari membernya Mas Gomet ya, partner saya tadi ya. Ini ada yang penjualan reseller naik 100% dari omset sebelumnya. Ada juga yang tembus 400 juta hanya dari satu produk, yang dimana mereka ini adalah kalau nggak salah peserta ya, peserta dari Leader for Reseller, itu kelas yang tadi ya, yang mentoring 60 hari. Ya, jadi buat teman-teman pengen belajar lebih detail ya, silakan nanti kontak aja di IG-nya di Idubis atau kontak saya juga. Nanti saya akan kasih nomor tim saya biar teman-teman langsung ngobrol, atau partner saya nanti masuk sebelumnya saya kasih nomornya. Gitu. Nah ini teman-teman ya, info lebih jelas soal produk Edubis, silahkan DM di Instagram saya @ibrahimdwis. Silahkan follow dulu boleh, nanti DM aja. Atau di @edubis.co.id, ini IG Edubisnya. Boleh kalau mau kesini juga boleh, follow aja dulu nanti di DM. Oke, gitu gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mbak Tias, silakan. Oke, thank you Mas Ibrahim. Wah, lengkap banget nih untuk pemaparannya ya dari cara merekrut reseller sampai cara buat training ownernya gitu ya, buat Iya, cari reseller gitu. Oke, Mas, ini udah ada pertanyaan, jadi langsung aja ya, Mas. iya, iya, Kita silakan. ke kolom chat, ada Kak Devis ini. Ketika awal-awal rekrut pasukan reseller, apakah brand owner juga sebaiknya buka penjualan ke end user di marketplace atau tidak gitu? Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi eh, saya kalau dalam menjawab itu biasanya saya menyampaikan mazhab aja. Artinya ya ada orang yang melakukan dua-duanya. Kalau saya pribadi, intinya poin intinya gini. Mbak harus memastikan produknya ini memang bagus. Itu aja dulu. Caranya entah mintain testimoni, entah bagi-bagi sampel, atau ngejual sendiri, itu tuh masuk caranya. Gitu. Tapi intinya adalah sebelum kita apa namanya jual ke end user ya, maksud saya sebelum kita rekrut reseller, kita pastikan dulu produk ini oke dulu. Nah caranya bisa teman-teman tadi itu minta testimoni, sebar sampel random, orang random, sampai kita tuh yakin. Terus salah satunya juga caranya adalah jual ke konsumen. Nah pengalaman saya, kalau ketika saya jadi ngejual produk orang lain sebagai master distributor gitu ya, master distributor atau distributor, biasanya saya harus lihat dulu nih, ini produknya oke atau enggak. Saya cek dulu, riset, oh ternyata oke. Nah itu langsung saya pede tuh.
tanpa saya jual ke konsumen, saya langsung aja rekrut distributor atau reseller. Itu alhamdulillah ternyata beneran laris gitu. Tapi kalau pernah juga saya punya brand baru dalam bangun brand saya sendiri, itu saya perintah ke tim jangan buka agen dulu sebelum kita penetrasi pasar dulu, market dulu. Kapan waktunya kita buka agen, buka pasukan? Ketika ada orang yang nanyain. Artinya ketika ada orang nanyain itu berarti kan produk kita udah oke dong. Kita udah punya demand nih orang yang mau jual itu. Nah kayak gitu. Makanya kalau saya itu alirannya seperti itu. Gampangnya adalah kita harus yakin dulu produknya oke. Jangan sampai kita nggak yakin, nggak ada hal yang secara apa namanya realistis kita lihat ini memang meyakinkan produknya, kita berani jual. Karena konsekuensinya itu berat gitu ya. Kasihan misalnya kita rekrut reseller, resellernya nanti ngeluh, kita bingung jawabnya gini. Beda halnya kalau misalnya reseller ngeluh tapi kita yakin, kita bisa yakinkan reseller itu dan bisa jadi oke. Idealnya sih teman-teman sebagai owner mungkin pengalaman dulu jual ke end user. Itu lebih enak. Kenapa? Karena teman-teman akan mudah ngajarin resellernya. Teman-teman akan lebih mudah lagi meyakinkan resellernya untuk ngejual. Kayak gitu ya. Jadi itu bedanya. Oke, semoga menjawab ya Kak Davis. Nanti kalau belum terjawab boleh tanya lagi. Lanjut dari Mas Ade, apakah ada rekomendasi nilai diskon yang sehat dari HPP untuk para reseller? Oke, nilai diskon yang sehat itu sih gambarannya sebenarnya ya di range tuh 20-30% ya. 20-30% lah. Bahkan ada yang sampai 40%. Ya, sebenarnya gambarannya range kayak gitu. Cuman memang kadang-kadang itu ya tadi balik lagi ya Mas ya. Apa namanya? Kategori produknya ya. Misalnya fashion itu gimana, herbal itu gimana, itu biasanya kategori produknya. Cuman gambaran saya sih kayak gitu. Jadi ya sekitar 20-30% tuh oke gitu. Tapi kalau misalnya bisa lebih, itu lebih bagus lagi gitu ya. Nah itu balik lagi tergantung produknya, tergantung value produknya. Kalau misalnya yang mahal banget tapi value-nya oke, cara delivery marketingnya oke itu ya ajar aja ibaratnya. Cuman ya idealnya kayak gitu sih. Jadi ini gambaran aja ya. Kalau untuk harga tuh biasanya harus ada spare tuh untuk pasukan itu ya. Kira-kira tuh di 40%. Kenapa? Karena selain kita kasih harga khusus ke mereka, misalnya nggak boleh 20-30%, itu belum dibagi ya. Misalnya kalau mau pakai distributor tuh berapa, agen berapa gitu. Kita harus spare juga rewardnya gitu. Jadi itu harus sudah di spare. Misalnya anggaplah untuk pasukan reseller, untuk pasukan ya, untuk margin mereka nih 30%. 10% ya itu rewardnya. Nah itu tinggal dibagi tuh. Nanti dari 10% itu gimana ngatur. Nah, itu lebih lengkapnya sih ada di kelas saya nih ya. Nanti kalau teman-teman yang lain pengen tahu, silahkan join aja biar kita lebih enak ngobrol. Oke. Oke, berarti kalau sebenarnya tergantung produknya juga, tapi kalau dari pengalamannya Mas Ibrahim berarti sekitar 20-30% gitu ya, Mas? Iya, itu biasa hal yang biasa lah. Karena kalau misalnya 10% itu ada alasan mereka komplain, Mas ini aja cuma 10% doang, gimana saya mau jualin? Bisa kayak gitu. Tapi Iya, kalau iya, misalnya dua iya. puluh persen itu masih harga yang oke lah. Tapi balik lagi ya Minimal lah 20%. ya. Ya dari berapa nih kalau misalnya 20% dari misalnya dari 10.000 misalnya ya mereka bisa jadi ada yang ngeluh juga. Cuman ya tadi makanya balik lagi dengan harga produknya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita launching produknya langsung ke pasukan reseller, apakah kita harus menyiapkan produk puluhan ribu pieces dulu atau sistem PO? Nah, kalau ini balik lagi soal ilmu yakinnya. Kalau misalnya yakinnya bisa apa namanya yakin 10.000 piece, oke gitu ya hajar aja gitu. Tapi ya banyak juga kan masalah dead stock segala macam ya. Karena gampangnya gini sih, namanya produk itu kan ketika kita launching brand baru lah ya, itu kan ada istilahnya kayak kita harus menemukan produk market fit dulu. Itu udah hal lo pasti lah. Artinya ya kalau saya termasuk aliran yang ya realistis saja gitu ya. Ini produk brand baru, kita punya standar misalnya produk market fit dulu, launching ini berapa dulu nih, kan biasanya gitu, berapa dulu, serap gak, responnya gimana segala macam. Kalau udah yakin barulah aja. Jadi tengah-tengahnya kalau biar aman sih, kalau misalnya buat aman, karena ini brand baru, ya pakai sistem PO aja. Artinya mungkin di awal hanya berapa ribu lah gitu ya, nggak sampai puluhan ribu hanya berapa. Tapi ketika dilempar produk ternyata banyak demand-nya, nah sisanya tuh open PO gitu. Jadi biar ya setidaknya ada gimmick lah misalnya beneran produksi 1.000 habis kan enak ya sold out nih gitu ya. Tapi kita open PO itu kan bisa jadi bisa tambahan gimmick yang oke lah untuk marketing rekrut reseller.
Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup. Boleh kalau misalnya mau ada satu pertanyaan lagi. Yang terakhir ya, kita sampai setengah sembilan Iya, nih. iya, nggak apa-apa lewat dikit. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Mungkin boleh nih dari Mas Ibrahim kasih closing statement buat teman-teman mungkin yang baru mau mulai bisnis atau sedang merintis nih. Oke, iya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru mulai bisnis atau merintis, ya intinya bisnis itu seni, teman-teman. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada adalah keberanian dan siap menerima konsekuensinya. Ya termasuk ketika teman-teman pengen bangun platform reseller, itu pasti ada konsekuensinya. Kalau teman-teman yang mau jual langsung ke end user, itu pasti ada konsekuensinya. Itu tinggal teman-teman jalanin aja. Dan juga mungkin terakhir buat teman-teman yang pengen jual produk digital, silakan teman-teman pakai saya sendiri punya di customer reseller. Alhamdulillah lewat UTAS saya punya revenue tambahan nih. Lewat UTAS saya punya revenue tambahan untuk ngejual kelasnya. Bahkan ya memang saya pengen funnelnya itu adalah selain dia jual kelas nantinya tadi ya uh, awalnya mungkin beli e-course gitu ya. Ini bocoran lah ya strategi saya lewat UTAS itu apa gitu. Jadi UTAS itu hanya jual e-course, mentoring, nanti ke depannya kita ada penampingan tadi ya 3 bulan. Bahkan goalnya selanjutnya memang sudah saya alami adalah terakhir kita jadi partnership. Karena dari UTAS ini, dari Edubis ini, saya juga mendapat partner baru gitu. Jadi kita bekerjasama bisnis bareng. Nah itulah yang mungkin teman-teman bisa lakuin juga. Teman-teman menjual produk siapa nih, ya terus dapat member, terus akhirnya nanti ujungnya bisa jadi partner. Jadi dengan menggunakan UTAS ini, ya bisa dapat itu yang mudah-mudahan nambah jejaring, yang pastinya bisa menambahkan hasil. Jadi ya buat bisnis, buat teman-teman yang baru belajar bisnis atau bisnis owner yang lagi berjuang, terus semangat. Dan kalau mau nambah revenue, jual produk digital, kita bisa jadi solusinya. Karena dia secara apa namanya, funnelnya itu bisa ujung-ujungnya bakal jadi partnership, bisa semakin mengembangkan bisnis kita. Begitu. Oke, thank you banget Mas Ibrahim udah Sama-sama. mengisi webinar malam hari ini dan udah ngeluangin waktu. Terima kasih juga buat teman-teman ya yang udah hadir pada malam hari ini dan udah bertanya gitu ya. Dan nanti kita bakalan ada webinar yang bulan berikutnya. Jangan lupa untuk join lagi gitu teman-teman. Nah karena udah di penghujung acara, kita tutup webinar UTAS Inspire malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Terima kasih udah menyempatkan hadir. Sampai ketemu di webinar UTAS Inspire selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.